Pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang diharapkan menjadi pemilu yang jujur dan adil, mampu menghadirkan proses demokrasi yang berkeadilan, tentunya menjadi harapan kita semua. Begitupun kehadiran Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang menjadi salah satu organ untuk menentukan damainya pemilu jujur serta berkeadilan bagi semua. Panitia Pengawas Pemilu atau Panwascam Kesambi kembali melaksanakan kegiatan press release sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya untuk menghadirkan pemilu damai, jujur, dan adil di Kota Cirebon. Bertempat di Sekretariat Panwascam Kesambi, kegiatan press release terkait dengan pengawasan logistik pada pelaksanaan pemilu 2024 ini dilaksanakan. Rekan kita komisioner Mas Rizky sebagai penanganan penyelesaian sengketa, kemudian Bu Eli sebagai HP2HM dan pencegahan di Kecamatan Sambi Kota Cirebon. Bapak sekalian yang saya hormati, rekan-rekan media, kemudian para staf. Alhamdulillah pada siang hari ini pada kesempatan proses ini kita nyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, mungkin terkait sebentar lagi, mungkin bisa di sini kemarin 62, sekarang tinggal beberapa hari lagi. Kalau saya sekarang 10 hari, sekarang jadi 1 hari lagi, berarti 11 hari lagi kita akan selesai pelaksanaan kampanye. Alhamdulillah kampanye sukses semua, tidak ada satu hambatan apapun. Seperti tadi pagi jam 8 sampai jam 11 tadi kita bersama-sama melihat kampanye Gibran pas sebagai wakil paslon nomor 2 telah berakhir pada jam 10:25, kemudian dilanjutkan berangkat ke Bandung. Kemudian yang kita sekarang lakukan adalah bersama logistik yang akan dibawa ke kita ke Kecamatan Kesambi pada umumnya. Saya tadi malam bersama-sama Muspika melaksanakan koordinasi tentang logistik ini. Barangkali perlu diketahui di kita ada sebanyak PTPS yang telah dilantik yang dilaksanakan di STIE sebanyak 239 PTPS pengawas yang sekarang sedang berada di masing-masing pengawasan di TPS yang akan dijalankan. Di kita ada TPS 239 yang 4 ada di Loksus, 3 di Kecamatan Kesambi di lapas, kemudian 1 di rumah sakit, dan sisanya adalah di masing-masing kelurahan. Di Kelurahan Pekiringan sebanyak 41 pengawas TPS, kemudian di Kecamatan Kesambi sebanyak 32 TPS, kemudian di Kecamatan di Kelurahan Sunyaragi sebanyak 38 TPS, kemudian juga di Kelurahan Derajat sebanyak 47 TPS, dan di Kelurahan Karyamulia sebanyak 81 TPS. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sekarang sedang belajar untuk aplikasi Siwaslu. Alhamdulillah di Kecamatan Kesambi ada beberapa TPT yang di sini ada beberapa TPT yang jumlah dari TPT itu di masing-masing semuanya jumlah dari jumlah DPT semuanya jumlahnya untuk laki-laki 29.211, kemudian untuk perempuannya jumlah semua dari kecamatan 29.482. Dalam hal ini adalah kita banyaknya DPT perempuan yang paling banyak. Kemudian dari jumlah semua adalah semuanya 58.693. Kemudian jumlah ada tambahan di sini, ada banyak yang keluar kita, dan yang masuk sebanyak 448 yang masuk, kemudian yang keluar 527. Jadi banyak yang keluar dari di pencoblosan daerah wilayah kita. Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahkan hari ini pun juga Ibu Ketua sedang mengambil distribusi untuk yang lain, dan juga di wilayah kita ada mungkin TPS-TPS yang banjir. Yang di dalam ini kena banjir, diantaranya di Kelurahan Derajat, di satu daerah, kemudian juga Kelurahan Pekiringan, dan juga di Kelurahan Sunyaragi. Ada 3 tempat
Dalam hal ini ada, tetapi juga antisipasi, dan kita juga sudah bekerjasama dengan PPK dari Puspika pun juga kecamatan sudah mengadakan rembuk dengan kira-kira barang-barang logistik ini akan taruh di mana. Jadi sepakat pada kita yang aman, jangan sampai ada kejadian yang tahun-tahun kemarin katanya ada logistik yang hilang. Jadi kita akan jaga seperti itu. Mungkin dalam pembukaan ini kita sampaikan seperti itu dulu. Logistik pemilu, perlu saya sampaikan, kami di tingkat Bawaslu Kota Cirebon telah memastikan kehadiran logistik pemilu sudah lengkap begitu ya. Seperti dari ketersediaan surat suara, dari 5 jenis surat suara sudah sampai semua di gudang penyimpanan logistik KPU Kota Cirebon, sebagaimana rekan-rekan media juga ketahui. Meskipun setelah dilakukan proses sortir lipat, kita temukan surat suara yang dalam keadaan tidak baik untuk digunakan atau kategori rusak begitu ya. Nah, untuk surat suara yang kategori rusak ini menjadi domain KPU untuk mengusulkan penggantinya sesuai dengan jumlah kerusakan. Prinsipnya kami melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian persiapan logistik pemilu dari mulai hulu sampai hilir. Dalam konteks ini kami melakukan pengawasan dari mulai pabrik pencetakan surat suara yang terbagi menjadi 3 titik lokasi percetakan, ada di daerah Semarang atau Bawen gitu ya, kemudian ada di daerah Bandung, dan yang terakhir surat suara jenis DPR RI dan DPRD provinsi itu dipercetakan di daerah Nganjuk Jawa Timur, percetakan Jawa Pos. Semua sudah lengkap, sudah di gudang logistik milik KPU Kota Cirebon, dan untuk saat ini masih dalam proses pengepakan per kecamatan. Nah, ada salah satu hal krusial yang perlu dicermati oleh jajaran Panwascam PKD sampai nanti ke PTPS berkaitan dengan ketersediaan logistik terutama surat suara. Jadi mengacu pada pasal 350 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah DPT dan DPTB atau DPT tambahan, ditambah 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Artinya setiap TPS kita perlu memastikan ketersediaan surat suara sejumlah 2% dari jumlah DPT plus DPTB. Misalnya DPT-nya ada 100 misalnya, kemudian DPTB-nya ada 20, berarti total ada 120 di TPS tersebut. Nah, surat suara cadangannya itu sejumlah 2% dari total tersebut. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 350 ayat 3. Kita tidak menemukan kendala kekurangan surat suara di TPS. Karena jika terjadi kekurangan surat suara, maka kita perlu memastikan ketersediaan di TPS terdekat untuk bisa digunakan di TPS tersebut. Cirebon juga sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Panwascam dan PKD untuk nomor HP-nya standby 24 jam. Proses pungut hitung suara juga nanti berkaitan dengan logistik begitu ya. Jadi mengacu pada PKPU nomor 25 tahun 2023, di dalam konteks memastikan keamanan logistik ini setidak-tidaknya ada 3 atau bahkan beberapa ancaman pidana pemilu dalam yang diatur oleh Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu gitu ya. Konsekuensi ancaman pidana pemilu berkaitan dengan jika terjadi kelalaian dalam hal menjaga logistik pemilu. Di lokasi rawan, kami sampai hari ini masih melakukan pemetaan karena definisi
TPS rawan tidak hanya dilihat dari aspek bencana alam, misalnya banjir, genangan air, atau lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak hanya aspek potensi bencana, tetapi juga ada beberapa indikator lainnya yang masuk dalam kategori TPS rawan. Misalnya di TPS tersebut pernah terjadi kekurangan logistik pada pemilu sebelumnya, kemudian di TPS tersebut juga misalkan terdapat konflik sosial masyarakat yang mengancam keamanan dan stabilitas pemilu. Nah, itu ada beberapa indikator yang menjadi kategori TPS rawan gitu. Nah, kami sampai sejauh ini masih memetakan. Yang jelas kalau TPS rawan dalam sudut pandangnya bencana alam, itu kita sudah melakukan pemetaan bersama KPU dibantu BPBD, kemudian instansi terkait lainnya begitu. Dan kami juga langsung merekomendasikan beberapa TPS untuk digeser, khususnya TPS-TPS yang berada pada lokasi rawan bencana, salah satu diantara adalah banjir atau genangan. Nah, itu sudah kita lakukan. Kita juga mengawasi pendistribusian, perlengkapan pemungutan suara serta perlengkapan pendukung lainnya dalam pemilu 2024 ini. Dan kita mengawasi guna memastikan apakah logistik dalam pemilu 2024 itu di wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Kesambi itu sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan jumlah serta ketentuan yang berlaku. Itu tentunya harus kita awasi betul, karena ini merupakan tahapan pengawasan yang sangat penting, dan pendistribusian logistik ini atau perlengkapan pemungutan suara ini merupakan kunci dari proses demokratisasi yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi di sini kita melakukan pengawasan itu bagi mencakup bagaimana distribusi surat suara, peralatan pemungutan suara, dan juga bahan pemilu lainnya dengan badan penyelenggara pemilu yang lainnya di tingkat kecamatan, yaitu dengan kita berkoordinasi juga berkolaborasi dengan PPK yang memang merupakan penyelenggara teknis dalam pemilu ini, dan juga kami berkoordinasi dan kolaborasi dengan unsur pemerintah tingkat kecamatan atau Forkompimcam ya. Barangkali tambahan ada sengketa-sengketa yang telah diselesaikan oleh koordinator kita Mas Rizky dan melakukan penyelesaian perkara. Saya hanya menghimbau dan mengingatkan kepada rekan-rekan semua terkait logistik nanti. Kami sudah ada posko pengaduannya, mangga disampaikan apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau terindikasi pelanggaran terkait logistik, mangga bisa sampaikan, bisa langsung ke Instagram Panwascam atau ke call center yang sudah disediakan. Itu saja paling tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemilu 2024 ini sukses tanpa ekses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memetakan tentang pengawasan logistik ini sesuai dengan ini. Mohon maaf barangkali ada surat edaran langsung dari Bawaslu RI. Edarannya ini sesuai dengan nomor 4, surat edaran nomor 4 tahun 2024. Jadi di sini ada identifikasi TPS rawan pada pemilu tahun 2024. Jadi kita sudah memetakan, maka dan disampaikan oleh Kodim Pencegahan Ibu Eli tadi, menyampaikan bahwa tanggal 6 itu kita akan bersama-sama dengan Musbika dengan daerah-daerah mana yang akan ditentukan bila terjadi hal-hal bencana yang tidak diinginkan. Ada beberapa sengketa yang disampaikan kemarin, ada 15 dan telah diselesaikan semua. Alhamdulillah secara kekeluargaan kita sampaikan kepada para peserta pemilu. Jadi tidak ada yang berkaitan langsung diidentikan ke pidana pemilu ataupun juga ke laporan mereka Kumdu. Semuanya diselesaikan secara keluargaan dan aman dan damai. Mungkin itu saja barangkali kesempatan. Dari Kota Cirebon, Tim Liputan melaporkan.